Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Majimura Gakuen part kedua. Dan bagi yang belum menonton part pertama, silahkan nonton dulu, oke? Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berhasil mengalahkan dua orang suruhan kaisar dari SMA Arechi yaitu Kaba dan Shinigami-ju, perjuangan Lily untuk melakukan revolusi pendidikan di Arashigao Gakuen tidak berhenti begitu saja. Di sana Lily dan ketiga temannya yaitu Hina, Bara, dan Sumire terlihat membentuk sebuah aliansi yang bernama Hanagumi. Sementara itu, setelah Lily berhasil mengalahkan Kaba dan Shinigami, keadaan sekolah SMA Arechi menjadi tak terkontrol dan sangat mengerikan. Terjadi banyak perkelahian antara para pemimpin setiap kelompok di sekolah itu yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan atas tumbangnya kedua pimpinan besar mereka. Akan tetapi, di tengah kekacauan dari sekolah Arechi tersebut, tiba-tiba Shin berfokus pada seorang wanita yang bernama Garaki. Dan Garaki ini adalah adik dari salah satu pemimpin besar Arechi yaitu Kaba. Di sana Garaki terlihat berteman baik dengan Hakase yang merupakan murid paling pintar di sekolah tersebut. Garaki juga mengajak Hakase untuk pergi ke atap sekolah Arechi bertemu dengan seorang murid wanita kelas 2 yang bernama Majimanji. Di sana Hakase juga terlihat menunjukkan hasil karyanya berupa cincin listrik yang membuat Garaki dan Majimanji sedikit terkejut. Dan akhirnya mereka pun berteman dengan baik, lalu membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Manji. Kemudian Shin berpindah pada seorang wanita bernama Tsubaki yang tengah berjalan pulang di sebuah terowongan kota. Di sana Tsubaki terlihat mengirimkan beberapa pesan kepada temannya yang bernama Ayame. Hingga datanglah seorang manusia bertopeng misterius berusaha untuk menangkapnya. Setelah itu di keesokan harinya, Ayame mengabarkan kejadian itu kepada Lily dengan maksud agar Lily mau membantu Ayame untuk menemukan Tsubaki. Namun sayangnya, Lily tidak tertarik dengan hal tersebut dan mengatakan bahwa dia bukanlah seorang penyelamat bagi murid-murid lainnya. Di sana Ayame terlihat benar-benar memohon pertolongan kepada Lily dan berjanji akan memberikan semua uang yang ia miliki. Dan pada akhirnya, Lily bersedia untuk menerima permohonan Ayame tersebut sebagai pekerjaannya, sekaligus menjadi pekerjaan pertama bagi kelompok aliansi Hanagumi. Setelah itu Shin berpindah pada Kaisar dan para pengurus OSIS lainnya yang tengah membicarakan tentang kekalahan Shinigami dan terbentuknya kelompok aliansi Hanagumi. Di sana Zuel, yang merupakan ketua kedua, terlihat sangat begitu tertarik untuk mengambil alih tugas dalam menyingkirkan Lily. Kemudian Shin kembali berpindah pada Lily dan teman-temannya yang melihat kedatangan Tsubaki dengan keadaan begitu mengenaskan. Akhirnya mereka membawa Tsubaki ke UKS dan berusaha untuk mencari informasi tentang siapa pelaku di balik semua ini. Namun Tsubaki tak bisa bercerita banyak tentang pelaku yang telah menganiayanya dan hanya mengingat bahwa pelaku itu telah memotong rambut yang selama ini ia rawat. Tak lama kemudian, Liaman Sensei muncul di tengah-tengah mereka dan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Majinji, orang yang sengaja melakukannya untuk menghentikan pemberontakan Lily. Setelah mendengar pernyataan itu, Lily terlihat benar-benar marah dan berjanji akan segera menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Kemudian mereka terlihat pergi ke sebuah kafetaria dan mendiskusikan tentang rencana mereka untuk menangkap Majinji. Di sana Bara memberikan sebuah ide untuk menyusup ke wilayah Arechi dengan pergi ke Shijokujaka. Shijokujaka sendiri adalah jalan yang berada di dekat sekolah Arechi dan biasa dilewati oleh murid-murid sekolah tersebut. Dan pada akhirnya, mereka mengikuti saran dari Bara dan pergi ke Shijokujaka untuk mencari Majinji. Di sana mereka benar-benar terlihat tegang hingga mereka mendengar sebuah teriakan dari seorang wanita yang tengah diganggu oleh Majinji yang selama ini menggunakan topeng. Lily dan anggota Hanagumi yang mendengar itu pun langsung berlari menolong wanita tersebut dan berusaha untuk mengejar manusia bertopeng itu. Di sana Lily benar-benar berusaha keras untuk bisa menangkap manusia bertopeng
hingga dia berhasil mengikutinya ke tempat persembunyian. Di sana pria bertopeng itu adalah Raizen Maru, seorang pegulat sumo di wilayah Arashikaoka yang menjadi anak buah dari Zuel. Raizen Maru sendiri sebenarnya adalah seorang atlet sumo yang baik hati. Namun dia mendapatkan ancaman dari Zuel untuk melakukan hal tersebut. Di sana Zuel mengatakan, jika Ranmaru tak menjalankan tugasnya, maka Kaiser tak akan mendanai kegiatan olahraga sumo yang ada di kota itu. Akhirnya Raizen Maru dengan terpaksa harus melakukan permintaan Zuel untuk bertarung dan menghabisi Lily. Sementara Zuel, dia dengan sombongnya akan melawan anggota Hanagumi yang lain dengan menggunakan tongkat andalannya. Lily pun tak terlihat gentar dengan hal itu dan bertarung melawan Raizen Maru dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Di sana Lily sedikit kewalahan dalam pertarungan itu, hingga akhirnya Lily berhasil mengalahkan Raizen Maru hanya dengan beberapa serangan. Dan dengan kalahnya seorang Raizen Maru, hal itu membuat mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan pertama dengan baik sebagai Hanagumi. Sementara itu, Bara dan anggota Hanagumi lainnya berhasil memojokkan Zuel hingga dia tak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Namun Zuel justru mengatakan bahwa dia adalah pelaku yang membakar toko milik orang tua Bara dan memanipulasi mereka agar mengira bahwa Shinigami lah pelakunya. Bara yang mendengar hal itu pun langsung terlihat sangat kaget hingga membuatnya benar-benar marah. Beruntungnya Lily berhasil menyadarkan Bara agar Bara tak semakin berbuat liar dalam kemarahannya itu. Dan karena kebodohannya yang telah membakar toko milik orang tuanya Bara, Zuel pun mendapatkan hukuman yang berat dari pengurus OSIS lainnya. Bahkan Kaiser sendiri juga terlihat mengejar Zuel habis-habisan dan memerintahkan Ence untuk mengurungnya di penjara bawah tanah selama 1 bulan. Kotaro yang mendengar hal tersebut pun langsung mengabarkan kepada Hina dan anggota Hanagumi yang lain yang saat ini mendapatkan 2 personel tambahan, yaitu Ayame dan Tsubaki. Mereka yang mendengar hal itu pun semakin geram dengan tindakan semena-mena dari Kaiser, hingga mereka memutuskan untuk mendirikan kepengurusan OSIS yang baru agar bisa melengsarkan kedudukan Kaiser. Hina juga meminta Lily untuk berpartisipasi ikut rencana revolusi itu dengan menjadi seorang pemimpin dalam usahanya tersebut. Sementara itu di sisi lain, terlihat Kaiser yang mulai kesal dengan keadaan ini, hingga dia mengatakan bahwa dia akan menghabisi Lily dan teman-temannya yang telah mencoba untuk memberontak. Kaiser juga meminta anak buahnya yaitu Bismarck untuk segera mendatangkan Kyoken Jack. Kyoken Jack sendiri adalah sebutan bagi murid yang bernama Inuyama Shinichi, yang sebelumnya pernah menjadi dewan kedisiplinan sekolah, namun dirinya harus dipecat dari jabatannya itu karena dia telah melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Di sana Kaiser meminta Kyoken untuk bisa segera menyingkirkan Lily dan berjanji akan membebaskannya jika Kyoken bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik. Kemudian Shin berpindah pada kelompok Hanagumi yang berusaha untuk membujuk Liaman Sensei agar mau menjadi guru pembimbing mereka. Di sana Hina menjelaskan tentang rencana mereka untuk mendirikan kepengurusan OSIS yang baru demi mewujudkan revolusi pendidikan di sekolah tersebut. Akhirnya, Liaman Sensei menyarankan sebuah ruang kelas yang berada di lantai 2 sekolah itu untuk menjadi base camp sementara mereka dalam melakukan kepengurusan OSIS yang baru. Di sana mereka juga terlihat menemukan sebuah berkas dari kakak alumni sekolah itu yang ternyata juga pernah mencoba untuk melakukan revolusi. Akan tetapi di sana mereka masih membutuhkan banyak sekali anggota, hingga Sumire menyarankan agar mereka menggelar kongres revolusioner. Namun sayangnya ketika Sumire tengah membawa berkas kongres tersebut, dalam perjalanan pulang, Sumire harus bertemu dengan Kyoken yang langsung menikamnya dengan menggunakan sebuah senjata. Dan karena serangan tersebut, Sumire mengalami luka yang cukup serius hingga harus dirawat di rumah sakit. Lily yang melihat temannya terbaring lemah langsung memutuskan untuk menggelar kongres tersebut secepatnya dan pergi untuk mencari pelaku yang menyerang Sumire. Akhirnya Lily berhasil bertemu dengan Kyoken dan pertarungan di antara mereka pun kembali tak terelakkan.
Di sana Lily terlihat mendapatkan beberapa luka goresan dari senjata Kyoken. Namun di sini Lily mampu mengimbangi kekuatan Kyoken dan mampu untuk mengalahkannya. Lily juga terlihat sangat marah kepada Kyoken karena perbuatannya yang mengingatkan Lily pada kematian ibunya. Jadi sedikit informasi bahwa orang tua Lily, tepatnya ibunya, dihabisi oleh seorang pria bersenjata ketika Lily masih kecil. Dan pada akhirnya Lily dapat menguasai pertarungan itu dengan baik dan berhasil mengalahkan Kyoken. Tak lama kemudian, Lily juga mendapatkan kunjungan dari orang Arashi, yaitu Manji, bersama dengan kedua anak buahnya, yaitu Garaki dan Hakase. Di sana Manji mencoba untuk meminta bersekutu dengan Lily dan bekerja sama untuk bisa mewujudkan keinginan mereka. Akan tetapi Lily tak tertarik sama sekali dengan hal tersebut dan memilih pergi meninggalkannya begitu saja. Manji yang melihat sikap Lily yang begitu dingin, dia terlihat kesal dan berencana untuk berbuat sesuatu agar Lily bersedia bergabung dengannya. Kemudian Shin kembali pada Kaiser yang kembali terlihat sangat kesal setelah mendapatkan informasi tentang kekalahan Kyoken. Ens yang mendengar hal tersebut pun terlihat sangat emosi dan memohoni Shin untuk menyingkirkan Lily. Sementara itu Bismarck juga kembali merekomendasikan seorang pria dari SMA Arashi yang bernama Kairagi Gigankong. Bismarck juga menambahkan bahwa Kairagi adalah orang yang sangat brutal dan kekuatannya setara dengan 100 orang. Kaiser yang mendengar hal tersebut pun juga terlihat tersenyum dan meminta Bismarck agar segera mendatangi Kairagi. Setelah itu Shin berpindah pada Lily dan anggota Hanagumi yang lainnya. Mereka tengah berdiskusi tentang Kongres Revolusioner. Akhirnya Lily memutuskan untuk menggelar kongres tersebut di keesokan harinya dan akan dilaksanakan di sebuah gedung olahraga di sekolah tersebut. Namun sayangnya, tepat di hari kongres akan dilaksanakan, Ens dan para anggotanya terlihat menyabotase ruangan basecamp Lily dan yang lainnya. Di sana Ens dan anggotanya juga menangkap Lily dan kedua anggota Hanagumi yang lain, kemudian membawa mereka ke ruang penghukuman sekolah. Di sana Lily juga bertemu dengan Zuel hingga dia berusaha untuk memberontak dan kembali melawan Ens. Pertarungan itu pun berlangsung cukup sengit, namun Lily mampu mengatasinya dengan beberapa serangan saja. Anggota Hanagumi juga terlihat membebaskan Zuel dari ikatannya dan memintanya untuk segera keluar dari tempat tersebut. Dan pada akhirnya, tibalah Lily, Hina, dan Bara di tempat mereka akan melakukan kongres itu. Di sana mereka dikejutkan dengan antusiasme dari murid-murid lainnya yang terlihat datang dengan penuh semangat untuk memulai kongres tersebut. Di sana Lily juga mendapatkan sebuah celengan dari murid-murid itu yang sebenarnya sangat peduli dengan keadaan keuangan Lily. Dan beruntungnya, kongres revolusioner dapat berjalan dengan lancar tanpa ada sedikit pun masalah. Setelah selesai melakukan kongres itu, Lily, Hina, dan Bara terlihat gugup dan sangat lelah. Mereka semua juga berharap untuk kesembuhan Sumire yang akan melihat kesuksesan dari kongres revolusioner mereka. Kemudian berlanjut pada Kotaro dan anggota kongres yang lainnya tengah berusaha untuk masuk ke dalam ruangannya yang telah berhasil disabotase oleh Ens dan anak buahnya. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali menggunakan ruangan tersebut dan menjadikannya sebagai ruangan kepengurusan OSIS yang baru. Di sana Lily dan juga anggota Hanagumi juga kembali mengunjungi Ens dan anak buahnya yang berada di penjara bawah tanah untuk kembali membebaskan mereka. Zuel juga terlihat hadir dalam kelompok itu dan meminta Ens untuk berjuang dalam melihat kembali senyum Kaiser. Zuel juga kembali berusaha untuk mengingatkan Ens akan pertemuan pertama mereka dengan Kaiser, yang mana mereka bisa melihat senyum cantik dari Kaiser. Namun sayangnya, Ens tidak nyaman dengan hal tersebut dan langsung pergi meninggalkan mereka begitu saja. Setelah itu, Shin berpindah pada Kaiser yang tengah berada dalam perjalanannya dan terlihat bertemu dengan seorang pria misterius. Pria tersebut ternyata adalah Kairagi yang tengah memegang seekor kucing yang mati tertindas. Kaiser yang teringat akan kekuatan Kairagi pada akhirnya langsung meluncurkan rencananya dengan mengatakan bahwa itu adalah ulah dari Hanagumi.
Kaisar juga menambahkan bahwa Hanagumi adalah kelompok pemberontak dan meminta Kaireki untuk membantunya mengalahkan kelompok tersebut. Dan pada akhirnya, Kaireki menerima permintaan dari Kaisar. Dan dengan munculnya seorang Kaireki ini, tentunya akan membuat perjuangan Lily sangat sulit. 違う俺を求める